up in the morning, everything's alright. At the end of the story, you're holding me tight. I don't need to worry, am I out of my mind? It's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you, and I get you everywhere. All this time I'm thinking. Ratusan warga dari berbagai daerah menjadi korban info hoax praktek pengobatan Ida Daya di Kota Semarang. Ribuan warga memadati jalan desa Kaliwulu, Kecamatan Pleret, Cirebon, Selasa siang. Warga yang berasal dari berbagai desa ini mendatangi acara syukuran Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup 1.321 konten hoax tentang isu politik. Sekarang ini, banyak berita bohong atau hoaks yang beredar di media sosial. Berita seperti ini sering muncul di Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Isinya biasanya mengejutkan dan membuat orang cepat panik. Masalahnya, masih banyak orang yang langsung percaya lalu membagikannya tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Padahal, informasi tersebut belum tentu benar dan bisa menyesatkan. Hoaks bisa menimbulkan dampak buruk. Orang bisa salah paham, terjadi perdebatan, bahkan bisa memicu konflik di masyarakat. Selain itu, hoaks juga bisa merugikan orang lain dan merusak persatuan. Karena itu, kita harus lebih hati-hati saat menerima informasi dari media sosial. Sebelum membagikan berita, sebaiknya kita cek dulu sumbernya dan pastikan informasinya benar. Dengan bersikap bijak dan tidak mudah percaya, kita bisa membantu mengurangi penyebaran hoaks di media sosial. Rob, ini benar Rob, jadwal ujian kita Rob? Pagi nih. Iya kan, ini pagi gak sih? Ini hoax gak sih? Coba tanya. Iya. Hoax ini pagi kok benar. Iya kan, sini jamnya pagi kan? Pagi juga ini lagi. Pagi ya? Iya pagi. Iya lah, hoax ini. Jamnya berapa nih? Jam 7, jam 3. Halo, jadi aku mau wawancara sedikit nih tentang media sosial dan berita hoaks di lingkungan mahasiswa. Hai. Oke, jadi aku punya pertanyaan. Menurut kamu, apa berdampak media sosial dalam opini masyarakat saat ini? Media sosial sangat berpengaruh dan cepat menyebar luas. Tapi tidak semua informasi itu benar sehingga orang tidak mengecek informasi tersebut benar atau tidak. Oke, jadi selama bermedia sosial pernah nggak kamu ketemu berita hoaks? Pernah, karena biasanya judul itu dibuat seheboh dan menarik mungkin, tapi tidak semua orang ngecek informasi tersebut. Menurut kamu, bagaimana berita hoaks berpengaruh di lingkungan masyarakat? Hoaks itu bisa membuat orang salah paham, mudah emosi, dan saling menyalahkan. Nah, untuk berita hoaks dilihat dari nilai Pancasila, dari pandangan kamu itu gimana? Hoaks itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila karena dia bisa merugikan orang lain dan merusak persatuan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan nama siapa Pak? Pak Restu. Pak Restu. Pak Restu, kami di sini ada tugas kuliah Pak. Kami ada tugas kuliah buat wawancarain masyarakat tentang berita hoaks. Oke. Menurut ini ada beberapa pertanyaan ya Pak. Boleh. Pertanyaan pertama. Bapak tuh sering mendapat berita hoaks dari media sosial tuh seberapa sering Pak? Kalau seberapa seringnya lumayan, terutama di TikTok ya. Iya. Apalagi sekarang kan teknologi udah canggih, apalagi AI itu ya. Iya Pak. Tentang pemerintah utama banyak ya, banget banyak kali itu. Baik lagi baru. Apakah Bapak pernah menerima berita hoaks yang tidak benar gitu Pak? Oh pernah sih, Pernah, pasti ya? pernah kita. Pasti pernah ya. Pasti pernah. Pertama tuh dari kawan-kawan ya. Dari kawan ya. Apalagi kawan yang nggak ngerti tentang Nggak ngerti, teknologi ya. tiba-tiba Langsung bagi ngomong gitu kan.
terutama yang pemerintah kemarin siapa itu Ibu Sri Mulyani Ya. ngomong apa guru itu beban. Iya, beban negara ada. Padahal itu AI sebenarnya. AI itu ya Pak? Itu AI. Oh. Kesulitan Bapak tuh membedakan berita hoax sama berita yang benar tuh gimana Pak? Sebenarnya nggak sulit ya, tergantung dari kita juga. Kalau kita mau nyari beritanya, betul-betul beritanya kan di internet kan banyak ya. Ya, benar ya Pak, menggali gitu ya Pak? Menggali sendiri aja Menggali sebenarnya. sendiri, ya. Kalau dengar berita hoax, berita tersebut seperti itu, nah kita cari riset sendiri dong gitu. Ya. Masa kita cuma dengar doang, Baru langsung kita harus riset juga sendiri. Juga, ya. Menurut Bapak, apa dampak dari berita hoax ini Pak pada masyarakat? Dampaknya sangat besar ya. Berita hoax itu, waduh, fitnah yang menurutku kacau lah, terutama kayak yang kemarin lah, contoh lah Ibu Sri Mulyani kemarin itu, kan itu banyak banget yang percaya. Ya. Kalau dia ngomong guru itu beban negara, padahal sebenarnya enggak. Itu sebenarnya editan AI. Editan AI kan. Tapi banyak orang percaya gitu. Bahkan banyak yang nge-head Ibu Sri Mulyani kan tentang masalah seperti itu. Padahal kalau kita mau riset sendiri, sebenarnya perkataan mereka nggak ada ngomong seperti itu. Oh iya. Dampaknya parah lah, negatif banget. Negatif buat masyarakat gitu. Iya betul. Apalagi yang nggak mau riset sendiri ya, cuma dengar tok ya. Iya. Oke Pak, makasih ya Pak. Oke. Perkembangan media sosial telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia. Informasi tidak lagi disaring oleh jurnalistik semata, melainkan diproduksi dan dikembangkan oleh individu maupun kelompok untuk berbagai kepentingan. Dalam konteks ini, media sosial bukan lagi kesalahan informasi, melainkan sudah menjadi persoalan yang merusak kualitas demokrasi dan kohesi sosial. Dari jawaban mahasiswa dan masyarakat, masih mudahnya menyebar berita hoaks. Hal ini menunjukkan karena kurangnya berpikir kritis masyarakat dan mahasiswa. Dan ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Moral dalam menyampaikan informasi, sila kemanusiaan yang dalam beradab dilanggar ketika hoax mencederai martabat individu maupun kelompok tertentu. Selanjutnya, hoax mengancam nilai persatuan Indonesia dengan menciptakan polaritas sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan nilai normatif Pancasila dan praktik nyata dunia digital. Penyebaran hoaks adalah cerminan dari tantangan kewarganegaraan di era digital. Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam media sosial bukan lagi wacana normatif, melainkan praktik nyata dalam menjaga rasionalitas publik dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, membangun literasi publik menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara dan mahasiswa. Menghadapi persoalan hoaks, solusi tidak cukup hanya pada imbauan moral individu. Diperlukan pendekatan struktural melalui penguatan literasi digital kritis, integrasi etika bermedia dalam pendidikan, serta peran aktif negara dan platform digital dalam membatasi penyebaran disinformasi. Warga negara yang berlandaskan Pancasila dituntut tidak hanya patuh, tetapi juga kritis terhadap informasi dan sistem yang memproduksinya. Setelah melakukan wawancara dengan mahasiswa dan masyarakat, kami dapat melihat bahwa masih banyak masyarakat dan mahasiswa yang belum sepenuhnya menyadari bahaya dari penyebaran hoaks di media sosial. Sebagian besar hoaks tersebar karena informasi langsung dibagikan tanpa dicek kebenarannya terlebih dahulu. Dari pendapat yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan menerima dan menyebarkan informasi secara cepat menjadi salah satu faktor utama hoaks mudah menyebar. Padahal, satu informasi yang tidak benar dapat menimbulkan kesalahpahaman, perdebatan, bahkan konflik di lingkungan sekitar. Melalui video ini, kami ingin mengajak semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Mulai dari membaca informasi secara menyeluruh, mengecek sumber berita, hingga berpikir ulang sebelum membagikan sesuatu kepada orang lain. Harapannya, dengan kesadaran bersama dan sikap yang lebih bijak, media sosial dapat menjadi tempat berbagi informasi yang bermanfaat, bukan sarana penyebaran berita bohong. Tanggung jawab ini bukan hanya milik satu pihak, tetapi menjadi tugas kita bersama sebagai pengguna media sosial.